kelompok lolos kelompok mahasiswa ya untuk judul-judul beberapa judul. Kemudian juga yang kami banggakan, yang kami sayangi tentunya adik-adik mahasiswa. Di sini juga ada ormawanya yang memang tidak henti-henti semangat dan terus belajar. Ya karena kata Einstein, dia tidak pintar-pintar amat, tapi rasa ingin tahunya yang besar, sehingga ada sesuatu yang muncul yang lewat, disambat semua. Nah, itu mungkin sedikit memang sudah jadi ciri khas dan karakteristik kita di Sari Mulia ini ya Bu Pristi, karena juga ada asas prinsip kita bahwa kita adalah keluarga, jadi family care kita luar biasa ya, kita tunjukkan ketika ada sesuatu program, wah semua sudah pada ber ini bersiap-siap dan semangat. Itu yang menjadi kata Bu Rifa tadi, kobaran api yang sudah ini ya. Asal apinya ini jangan sampai jadi asap. Wah, itu bikin sakit beberapa pekan ini Bu Kristi. Kami dengan asap dan kebakaran hutan itu, kebakaran rumah itu sangat luar biasa kasusnya beberapa ini waktu kemarin. Tapi ini sudah mulai clear seperti itu. Baik, kemudian juga jadi saya mewakili rektorat juga menyampaikan bahwa tidak henti-hentinya dukungan, support dan komitmen terhadap ini ya, terhadap program-program yang mau dicapai, karena memang ini sudah terstruktur baik dan juga memang nanti hasilnya supaya kita nanti ya memang apa yang kita proses kita ada capaian dan tentunya nanti akan memperbaiki kinerja kita di Singkat Mawa juga, yang kita mau tuju target-target IKU-nya itu kami selalu pegang itu Bu Pristi, bahwa sesuai dengan pedoman dan arahan dari apa yang sudah diturunkan dari Belmawa, dari kementerian, kami benar-benar sangat menghitung, mempersiapkan dengan baik sebisa dan semampunya universitas. Jadi untuk program-program yang ada di kemahasiswaan tentunya, apakah itu yang memang bersifat akademik maupun juga non akademik, tentunya kami juga dengan bidang-bidang lain sangat bersinergi dan sangat mengpropos itu, sangat mendukung untuk keberhasilan itu. Seperti itu Bu Pristi. Jadi juga terima kasih untuk teman-teman dan adik-adik mahasiswa sekali lagi, dan juga Bu Rifa dan timnya yang sangat hebat, luar biasa dan fenomenal ini seperti itu. Ya dan ya selalu semangat mendampingi lah ya, pendamping dari dosen pendamping dan pengawal dari semua program-program yang ada. Jadi itu yang bisa kami mungkin ya, kalau arahan dan ini ya kita sama-sama ini aja nanti sambil berjalan apa yang diperlukan atau apa yang dibutuhkan. Nah itu sambil jalan bisa nanti kita juga sambil memperhatikan dan memperbaiki, dan terutama juga untuk adik-adik karena ini memang sudah detik-detik hari dan waktunya sepertinya ya akan turun jadwal PKP 2. Nah, manfaatkan waktu dan pelajaran ini dengan sebaik-baiknya, karena nantinya Anda di sana akan menguasai, akan diminta juga presentasi, paparan, dan menguasai apa judul-judul atau topik atau apa yang sudah diproses ya di tahap mungkin tahap kedua ini yang di PKP seperti itu. Dan juga terima kasih dosen-dosen pembimbing sudah benar-benar mau mau dan turun dan sudah berhasil untuk membuat universitas bisa jadi seperti ini. Jadi luar biasa pencapaian. Nah, itu yang kita patut syukuri. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan juga sekaligus ini kita silakan Bu Rifa lanjutkan kegiatan ini, kemudian juga dan apa dan mungkin juga ini mewakili ya langsung dari rektorat
kita buka ini acara ini ya dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita buka kegiatan workshop atau pembinaan teknis dari reviewer nasional untuk masuk menuju PKP atau menuju ke PIMNAS dengan harapan semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf ya kalau masih ada kekurangan, masih ada keterbatasan-keterbatasan yang lain. Oke, mungkin itu. Ya, sayang bersapu Kasidah. I love you so much. Wah. Oh, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat, semangat, sejahtera. Amin. Terima kasih. Saya Amin. kembalikan ke Bu Rifa. Terima kasih Bu Adri. Waduh, ini siapa yang Apa masuk tadi itu? bikin deg-degan netizen yang mendengar. Baik, terima kasih Bu Adri. Mungkin Bismillah, mudah-mudahan Bu Pristi bisa diundang di tahun depan Bu ya. Kita akan bahas di klinik proposal Bu ya, kalau Ibu berkenan. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu Bu, kita serahkan langsung ke moderator Bu Irma, selaku moderator yang akan memegang jalannya kegiatan pada hari ini Bu ya. Kepada Ibu Irma, saya persilakan Bu. Terima kasih Bu Ripa untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Irma Mulyani nanti akan memoderatori berjalannya acara hari ini. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Pristi kembali untuk memberikan arahan dan semangat untuk kegiatan PKM menuju PIMNAS. Mungkin untuk selanjutnya saya berikan kepada Ibu Pristi untuk memberikan pengarahan dan sebagai narasumber untuk acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Pristi, saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Irma. Ini wajah-wajah baru tapi tetap orang-orang yang luar biasa nih ya. Naik motor pakai batik, terima kasih Ibu moderator yang cantik. Ini khas banget ya, kalau dari Pekanbaru Riau pasti harus berpantun dulu. Baik, saya izin mulai dengan share screen terlebih dahulu ya. Orang. Siapa nih? Irma, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, itu materinya dikirim. Dari slide-nya? Sudah izin Bu Irma? Apakah dari slide dan suara sudah aman? Aman, Bu. Oke, sip. Baik, pagi hari yang luar biasa ini saya akan mendampingi ini orang-orang yang luar biasa yang akan bersiap menuju ke Universitas Padjadjaran Bandung ya, mengikuti PIMNAS. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ibu negara dari Amerika Serikat di tahun 1933 hingga 1945. Beliau bernama Eleanor Roosevelt. Dan beliau menyampaikan bahwa orang kecil adalah orang-orang yang selalu membicarakan orang lain. Orang biasa adalah orang-orang yang membicarakan kejadian yang pernah dialami. Sedangkan orang hebat, orang cerdas adalah orang-orang yang selalu menghasilkan karya. Dan salah satunya adalah karya PKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memasukkan siang ke dalam malam dan juga malam ke dalam siangnya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali bersua dengan Bapak Ibu yang luar biasa serta adik-adik yang tentu saja sangat kita banggakan semua ya, pejuang-pejuang PKM menuju PIMNAS.
Sebelumnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Yang terhormat Ibu Dr. Adriana selaku WR dan beliau tadi mewakili Ibu Rektor ya. Terima kasih Ibu atas keluangan waktunya membuka dan tadi say hello, kita bisa melihat hasil yang membanggakan untuk prestasi adik-adik. Jadi dengan peningkatan yang drastis nih ya, ini luar biasa sekali ya Ibu. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua LSA, ada Bu Rita, kemudian Ibu Koordinator PKM yang ini yang luar biasa sekali nih Bu Riri ya. Tanpa henti neror ya pada saat misalnya kemarin pada saat unggah dan hasilnya hasilnya ini luar biasa banget. Nggak kebayang setelah ini hasilnya itu bisa menyamai perguruan tinggi ya yang nanti lebih tinggi lagi. Bisa masuk 10 besar nasional, wah luar biasa. Mudah-mudahan ini akan tercapai dari Universitas Sarimulya. Kemudian yang kita hormati juga Bapak Ibu dosen pendamping, tanpa beliau saya yakin dan percaya bahwa karya adik-adik mahasiswa ini tidak berkualitas secara maksimal karena dengan sentuhan dosen pendamping ini akan sangat meningkatkan kualitas dari proposal adik-adik. Dan tentu saja yang sangat saya banggakan untuk adik-adik mahasiswa semua nih ya, keren banget. Kalian sudah mencetak prestasi nasional dan sampai hari ini pun kemudian besok masih berkenan untuk belajar, terus belajar bagaimana caranya kualitas laporan kemajuan Oke, ini sepertinya ada masalah ya. Putus suara Ibu, maaf. Oh, terputus ya? Agak putus-putus sedikit ya. Oke. Tapi sudah jernih. Oke. Baik, nanti boleh diinfo saja Bu bila masih terputus-putus ya karena saya sekarang sedang berada di Padang. Baik, kita lanjutkan saja. Sukses ya untuk adik-adik semuanya. Ini luar biasa perjuangannya. Saya berharap bahwa nanti di PIMNAS tidak hanya ada banyak yang lolos PIMNAS, tapi adik-adik juga bisa langsung mengambil ya prestasi dengan juara 1 atau setara medali emas, kemudian juara 2 setara medali perak, juara 3 setara medali perunggu, dan juga ada juara favorit. Ya, minimal ada juara yang nanti bisa dibawa pulang ke Banjarmasin. Oke. Baik, untuk adik-adik semuanya, saya kembali mereminder ya, ini adalah suasana PIMNAS, karena nanti adik-adik pada saat PIMNAS akan hadir secara luring di Universitas Padjadjaran Bandung. Suasananya seperti ini, adik-adik akan bersama dengan teman-teman dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia dalam satu kelas, bersama dengan alma mater yang berbeda, ada yang dari UI, ada yang dari IPB, ada yang dari UGM, dan dari berbagai perguruan tinggi yang lain. Nah, di sini adik-adik nanti akan mempresentasikan hasil pelaksanaan PIMNAS-nya sehingga harapannya bisa mendapat anugerah. Anugerah juara 1, 2, 3, atau favorit. Nah, salah satu hal yang pada saat itu menjadi concern ya, adalah salah satu tim dari Universitas Indonesia yang mengalami tunarungu, disabilitas, tapi mampu mendapatkan juara 2 atau setara medali perak. Nah, dari pengalaman tersebut, saya selalu informasikan kepada adik-adik mahasiswa, kalaulah mereka yang disabilitas ini bisa menorehkan prestasi terbaiknya di kancah nasional, lalu bagaimana dengan kita yang memiliki kesempurnaan fisik? Sehingga dengan hadirnya saya saat ini, adik-adik pun masih konsentrasi, masih terus belajar. Ini mudah-mudahan akan semakin meningkatkan poin maksimal 20% laporan kemajuan, dan nanti persiapan untuk PKP 2-nya yang nilainya 50%. Jadi 70%-nya masih bisa kita perjuangkan.
Baik, ini suasananya sepertinya sedang adem-adem. Saya nggak tahu nih adik-adik masih standby untuk beneran dengerin atau lagi sibuk juga nih menyiapkan laporan kemajuan yang nanti akan dibedah. Jadi kita akan samakan lagi dengan kontrak kegiatan ya, biar semangat. Nah, yang pertama adalah harus semangat. Jadi coba dong kalau misalnya nanti saya sampaikan semangat pagi, adik-adik boleh jawab pagi luar biasa. Ya. Bahkan boleh nanti di-unmute kalau suasana di rumah lingkungannya ini tidak berisik ya. Biar kita dengar suara adik-adik semuanya. Juga Bapak Ibu dosen pendampingnya juga diperkenankan. Baik, ya. Kita akan mulai. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Iya, ini suara dosen pendamping atau mahasiswa nih ya. Jangan kalah dedek mahasiswanya sama dosen pendampingnya. Oke. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah dedek yang harus aktif nanti ya kalau memang ada yang masih ganjal, yang memang harus kita diskusikan, yang mungkin masih bikin penasaran, silahkan kita akan diskusikan karena kesempatan hari ini dan besok ini insya Allah saya akan mendampingi adik-adik semuanya. Kemudian biarpun off cam ataupun yang saat ini on cam, boleh dong kasih senyum. Kenapa kita harus senyum? Supaya lebih rileks dan lebih bahagia ya. Kalau misalnya belum bahagia hadir di sini, maka materinya pasti nggak akan bisa terserap sempurna. Tapi kalau misalnya sudah bahagia hadir di sini, dari diri kita hadir, dari pikiran kita hadir, dari badan atau tubuh kita hadir, maka insya Allah materinya yang nanti akan disampaikan akan lebih terserap maksimal. Dan yang terakhir adalah ikuti kegiatan dengan baik. Ya, kita akan action. Yang pertama, saya mengucapkan selamat. Keren banget ya, karena sangat signifikan untuk hasil yang didapatkan dari yang tahun lalu dan yang sekarang ini akhirnya ada 26 tim yang lolos dari Universitas Sarimulya. Ya, luar biasa banget. Dan juaranya ini adalah PKM RE paling banyak nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, keren banget nih ya PKM RE. PKM RSA ini juga sepaket ya, namanya PKM Riset, baik RE maupun RSA, dan masih ada 4 tim untuk PKM RSA. Tahun lalu juga ada PKM RSA ya, saya masih ingat dari adik-adik mahasiswa semua. Kemudian PKM KC, wow, keren. Untuk adik-adik, sepertinya ini gebrakan yang maksimal juga untuk PKM KC karena pada kesempatan kali ini sudah ada 5 tim PKM KC yang sudah lolos. Kemudian PKMK tahun lalu ini termasuk yang paling banyak ya. Maka tahun ini juga masih bertahan PKM kewirausahaan. Dan yang terakhir ini adalah PKM PM. Hampir merata, yang belum sepertinya PKM KI, kemudian PKM PI yang belum nih, sama PKM VGK. Tapi ini sudah hasil yang sangat luar biasa sekali dari adik-adik. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 akan semakin signifikan hasilnya. Dan selain selamat kepada adik-adik mahasiswa, juga selamat kepada dosen pendamping ya, karena tanpa beliau, tanpa adanya dosen pendamping, proposal itu nggak akan bermakna, nggak akan lolos, bahkan nggak akan sampai ya di tahap ini. Adik-adik semuanya, sehingga kita wajib mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pendamping yang luar biasa. Nih, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bahkan sampai hari ini meluangkan waktu di sela kesibukannya sebagai dosen dengan tridharma yang nggak habis-habis. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk adik-adik semuanya. Ini adalah gambaran nanti ya, kalian akan berada di PIMNAS Universitas Padjadjaran Bandung. Kebayang nggak kalau di Bandung itu bisa naik MRT, ya nggak? Terus suasananya di sana dingin, bebas asap, kabut, bebas asap, kebakaran hutan, tapi kalau asap kendaraan tentu saja ya, karena kan orang banyak berlomba-lomba ingin berada di sana. Kemudian tempat mainnya juga banyak, Dream Park dan lain sebagainya, kulinernya juga banyak.
impikan hal-hal yang indah, dan setelah itu adik-adik bagaimana cara bisa mencapai ke sana. Saya yakin dan percaya bahwa dengan difasilitasinya kegiatan seperti ini, maka nanti Universitas Sari Mulia juga akan memfasilitasi adik-adik yang sudah disiplin, yang sudah komitmen memperjuangkan sampai di PIMNAS, maka untuk bisa sampai di sana, transportasi, akomodasi, dan perjuangan adik-adik akan difasilitasi oleh Universitas Sari Mulia. Jadi tugas adik-adik adalah mempersembahkan, melakukan yang terbaik sampai nanti bisa lolos PIMNAS. Nah, sebagai gambaran ya untuk adik-adik mahasiswa semua, nanti pada saat PIMNAS, selain pembukaan seperti ini, pembukaan dengan mengumpulkan ya seluruh peserta perguruan tinggi defile ya, jadi semuanya membawa alma mater dan juga bendera perguruan tinggi masing-masing. Kemudian adik-adik ada presentasi di kelas dan juga ada kelas poster. Pada saat kelas poster ini memang kita harus siapkan tidak hanya poster saja yang nanti diperlihatkan, tapi beberapa benda ya, sarana pendukung yang berada di meja-meja kecil ini, dan ini merupakan bagian yang dinilai juga oleh juri pada saat PIMNAS nanti. Udah kegambar ya pinginnya di sana, kemudian nanti adik-adik bisa naik ke panggung kalau mendapat anugerah juara 1, 2, 3, atau favorit, baik di kelas presentasi maupun di kelas poster. Jadi kelasnya ada 2 nih, kelas presentasi maupun kelas poster. Kemudian kita masuk di tahapan dalam meraih medali. Sekarang kita berada di tahap di sini ya untuk Universitas Sari Mulia. Bagaimana sudah ada reviewer internal, ini sudah keren banget. Dan ditambah dengan sekarang ada reviewer eksternal, jadi benar-benar penyiapan untuk kualitas yang sangat baik, pelaksanaannya mudah-mudahan bisa maksimal, dan adik-adik pada saat PKP 2 nanti ini bisa menghadirkan penampilan performance yang excellent, karena itu yang diharapkan. Nah, kalaulah dari PKP 2 dan laporan kemajuan nanti sudah bagus, maka bagaimana kita nanti sudah lihat hasilnya berapa banyak tim yang masuk ke PIMNAS, dan akan ada coaching tentunya ya, coaching persiapan menuju ke PIMNAS dengan target medali. Kalau tahun 2022 kita ketahui bahwa beberapa universitas saat itu kita bisa lihat nilai, termasuk adik-adik di sistem, di akun, kalian bisa lihat nilai-nilai proposal ya. Karena di nilai proposal itu kan 30% untuk meraih golden ticketnya. Nah, kalau saat ini rasanya sudah tidak ada lagi. Adik-adik nggak bisa melihat nilai, berapa nih nilai yang kalian peroleh, sehingga nggak bisa untuk menghitung ya angka 30% ini. Tapi secara umum kalau saya masih bandingkan dari berbagai pulau ya, Universitas Pertamina Jakarta yang Upper, kemudian UNG ini Negeri Gorontalo, Upertis ini di Padang di Pulau Sumatera, dan dari Sari Mulia ya, rata-rata nilainya masih di standar 500 sampai 550, sedangkan di IPB sudah sampai di 630. Oleh sebab itu IPB dan UGM memang akan mendapatkan nilai dan jumlah kelolosan ya, PKM terbanyak, kemudian PIMNAS-nya juga yang terbanyak, karena memang nilai mereka ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dari perguruan tinggi lainnya. Bagaimana kita bisa menangkap peluang PKM ke PIMNAS? Yang kita ketahui bahwa saat ini untuk nilai proposal sudah selesai. Yang akan kita perjuangkan adalah laporan kemajuan dan PKP 2 50%-nya. Jadi nilai proposal kita sudah terima saja ya. 70% ya saat ini akan kita perjuangkan. Untuk laporan kemajuan, adik-adik, yang pertama adalah tetap harus bebas administrasi. Sama seperti PKM di proposal, kita harus sami'na wa ata'na, harus taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Nah, kesalahan administrasi, jangan lagi ada nanti penomoran halaman masih aja pakai hurufnya tidak Times New Roman ya. Itu bagi saya harusnya gitu ya, adik-adik sudah paham hal tersebut. Kesalahan-kesalahan yang kadang abai di laporan kemajuan adalah di hasil yang biasanya kalian tampilkan tabel atau gambar
sementara tabel atau gambar tersebut kalian buat di tempat yang lain, tidak di Microsoft Word, kemudian kalian pindah, ternyata masih menggunakan hurufnya bukan Times New Roman, kadang Calibri, kadang Arial, dan ini yang menjadi kesalahan adik-adik di laporan kemajuan, khususnya adalah di administrasi. Kalau ternyata masih ditemukan administrasi, kesalahannya walaupun hanya satu, maka tetap nilainya 100. Dan kalau nilainya 100 untuk laporan kemajuan, ya tentu saja nggak akan bisa sampai di PIMNAS. Jadi saran saya untuk adik-adik, Bapak Ibu dosen, ketua, dan seluruh anggota cross-check lagi dari administrasinya. Bapak Ibu dosen juga bisa nge-cross-check lagi sekali lagi sebelum nanti diunggah. Kemudian yang kedua adalah ketercapaian luaran. Untuk ketercapaian luaran, adik-adik wajib bahwa nanti luaran ini harus 100%. Ya, kecuali laporan akhir. Kalau laporan akhir boleh dalam bentuk draft. Jadi untuk laporan kemajuan, kemudian kalau PKMK produk, kalau PKM riset itu adalah artikel ilmiah, kalau PKMKC adalah prototipe atau nanti produk fungsional sederhana, ya PKM-PM itu berarti ada buku pedoman, ini wajib sudah ada. Dan yang terakhir adalah akun media sosial. Kemudian kelengkapan substansi, kalaulah mau dibandingkan, ya kita bandingkan lengkapnya substansi adik-adik dengan tadi kualitas laporan kemajuan dari IPB, dari UGM. Kenapa? Karena nilai mereka tinggi. Nah, bagaimana kita bisa melihat kelengkapan substansi? Salah satunya adalah kalau saat ini laporan kemajuan dibatasi halamannya sampai 10, maka saran saya adalah maksimalkan halamannya sampai di 10. Kalau sekarang ini, coba adik-adik boleh cek, halamannya masih 8 halaman sampai di daftar pustaka, berarti masih harus ditambahkan. Ya, Bapak Ibu dosen pendamping, mohon titip nih laporan kemajuan adik-adik, dibantu dicek kalau di daftar pustaka nanti masih di halamannya 9 atau 8 belum 10, maka saran saya lengkapi sampai di halaman 10. Kemudian yang keempat adalah kualitas. Nah, dari reviewer kita bisa melihat ya, dibaca di dalamnya ternyata secara kualitas apakah adik-adik sudah menjelaskan dengan sangat baik, dengan sentuhan intelektual, karena di PKM itu titik tekannya adalah kreativitas ya, dan intelektual sebagai seorang mahasiswa. Ini poin-poin penting dari administrasi. Ini nge-reminder lagi, jangan bunuh diri. Dengan satu kesalahan administrasi, maka nilai pasti akan 100. Wah, nilai 100 tinggi dong. Oh, bukan. Ya, nilai 100 itu bukan berarti nilai terbaik. Justru nilai 100 itu adalah nilai terendah. Karena nilai tertingginya adalah 700. Seperti itu ya, untuk adik-adik di administrasi silahkan cek-recek lagi. Jangan sampai nanti pada saat bedah proposal, saya masih nemuin lagi nih ada salah administrasi gitu. Padahal udah lolos proposal loh. Oke. Kemudian kita akan lanjut di luaran. Ini adalah luaran wajib yang dituliskan di bab 2. Dan saya yakin ya adik-adik sudah menuliskan dan juga sudah dihasilkan dengan baik. Termasuk nanti untuk PKM riset, laporan artikel ilmiah ini sudah dibuat sesuai dengan pedoman PKM. Karena kadang-kadang yang menjadi masalah adalah misalnya artikel dari PKM RE maupun RSH ini sudah disubmit ke jurnal A misalnya. Tentu karena sudah disubmit, mereka sudah memiliki pedoman, ya, pedoman menyusunnya yang disesuaikan dengan jurnal tersebut. Dan Bapak Ibu lupa mengarahkan adik-adik bahwa artikel ilmiah yang saat ini harus diunggah adalah tetap sesuai dengan yang pedoman PKM. Jadi kalau misalnya sudah disubmit, kemudian artikelnya dengan beda lagi outline atau formatnya, ya berarti harus disiapkan oleh adik-adik 2 artikel, tapi yang harus diunggah di sistem adalah artikel ilmiah yang sesuai dengan pedoman PKM. Kemudian ini kita lihat akun media sosial semuanya wajib kan ya di tahun ini, maka hal yang menjadi titik tekan nanti di akun media sosial adalah diisi sesuai jadwal, termasuk jadwal hari ini, ya. Kemudian pastikan bahwa nanti link media sosial tersebut sudah masuk ke dalam sistem. Maka saya wanti-wanti bagaimana kalau adik-adik nanti link media sosialnya juga dimasukkan ke dalam laporan ya, pada saat di luaran itu kan akun media sosial, kemudian nama akunnya apa dan langsung masukkan linknya itu apa. Kenapa? Supaya bisa memastikan tidak hanya masuk ke dalam sistemnya saja, tapi di dalam laporan kemajuan juga kalian boleh tuliskan link tersebut. Yang ketiga adalah pastikan link tersebut itu nanti bisa dibuka oleh
reviewer ya. Untuk adik-adik semuanya, ini linknya harus bisa dibuka oleh reviewer supaya nanti di dalam proses penilaiannya itu nggak salah, nggak minimal nilainya, karena ada penilaian khusus untuk akun media sosial ini. Kalaulah nilainya di sini minimal gitu, nilai terendah, maka sayang banget ya. Nah, ini dia, jika tidak maka nilainya akan 100 di item penilaian. Nah, ini kemarin saya sudah kirim ya ke Bu Riri berkaitan dengan format laporan kemajuan PKMKC, di mana yang merah-merah ini adalah bagian atau cara kita mengikuti IPB yang saat ini juara umum. Jadi yang di sini sudah mengikuti IPB sebagai juara umum PKM Pimnas, ya, bahwa mereka untuk membuat kualitas laporan kemajuan semakin bagus, maka di pendahuluan mereka yang pertama memparafrase dari proposal, nggak copy paste plek gitu ya. Oh, ini kan pendahuluan. Maka kalau di pendahuluan sama juga deh, disamain aja dengan yang proposal kemarin. No, saat ini harus diparafrase dan yang harus dituliskan di sini adalah proses identifikasi permasalahan yang nanti akan dicari solusi, termasuk sumber inspirasinya dari mana. Jadi nggak sama persis ya. Kemudian untuk target luaran, apakah memungkinkan target luarannya selain dari luaran wajib yang laporan kemajuan, laporan akhir, kemudian di sini prototype, tapi juga ada target kegiatan yang lain yang bisa dituliskan. Kemudian yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, bukan metode pelaksanaan ya. Nah, ini juga bagian dari memparafase proposal, diganti kata yang tadinya banyak kami akan melakukan kegiatan, akan diganti dengan telah. Termasuk di dalamnya harus disampaikan bagaimana cara metode, kemudian uji fungsi dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian di bab 4 untuk hasil yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan dari PKMKC dan yang terakhir nanti 4.2-nya adalah rincian persentase. Misalnya dari keseluruhan kegiatan yang telah kami lakukan, maka di rincian persentase ini adalah totalnya 90%. Sehingga ketika nanti presentasi di PKP 2, Dedek boleh sampaikan, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, untuk pelaksanaan kegiatan PKM kami sampai dengan hari ini, kami telah menyelesaikan sebanyak 90%. Nah, 90% itu dilihat dari mana? Dilihat dari bab 4. Kemudian nanti, nah 10% sisanya kalian jelaskan di bab 6-nya, rencana tahap berikutnya. Biasanya 10%-nya itu adalah menyelesaikan laporan akhir, kemudian misalnya kalau yang PKM KC ya, akan memasukkan ke izin di Haki misalnya seperti itu. Jadi hanya melengkapi yang 10%-nya. Kemudian potensi hasil dijelaskan secara rinci bagaimana manfaat dari produk yang sudah dibuat dari sosial, ekonomi, pendidikan, mungkin lingkungan, mungkin kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian kemungkinan haki dan juga artikel ilmiah. Jadi tetap potensi hasil nanti dijabarkan masing-masing secara lengkap dari sosial, ekonomi, pendidikan, atau mungkin lingkungan, kesehatan, dan seterusnya, haki dan artikel ilmiah. Jadi ini tetap ditulis semuanya. Rencana tahap berikutnya dilengkapi dengan rencana waktu pelaksanaan, kira-kira nanti berapa lama gitu ya. Dan daftar pustaka, pastikan bahwa referensinya tetap menggunakan Harvard dan hanya yang ada di laporan kemajuan. Jadi nggak copy paste dari proposal. Kalau copy paste dari proposal, mungkin saja nih ada yang harusnya nggak masuk, ternyata masuk gitu. Nanti akan dicek lagi loh, ini kok daftar pustakanya banyak banget. Pas dicek, ternyata di laporan kemajuan nggak ada. Jadi adik-adik ini juga jadi warning ya untuk adik-adik semuanya. Selanjutnya adalah yang untuk PKM RE, begitu juga dengan sama ya, nanti dengan RSH. Bedanya adalah nanti di metode riset. Kalau tadi kan tahap pelaksanaan untuk PKM KC, di sini metode riset. Dan disampaikan ada juga misalnya tempat pelaksananya di mana, pastikan luring ya. Kemudian berapa lama waktunya sesuai dengan pelaksanaan PKM. Dan juga menjelaskan metodologi riset dari setiap data. Jadi ini yang perlu disampaikan, yang lain-lain ini sama ya dengan PKMKC sebelumnya. RSA juga sama.
dengan yang PKM riset eksakta, bedanya apa? Ada policy brief. Jadi nanti Bapak Ibu, adik-adik belum begitu familiar dengan yang namanya policy brief. Jadi mohon bisa dibantu ya. Mungkin masih dalam bentuk draft yang nanti akan disampaikan ke pihak terkait berkaitan dengan policy brief ini untuk khusus PKM RSH. Yang lain-lain sama dengan PKM sebelumnya. Kalau PKM PM, bedanya apa? Bedanya adalah di pendahuluan sekarang sudah bercerita seperti di bab 2 proposal. Jadi ini benar-benar memparafase dari proposal ya, karena pendahuluannya itu bercerita tentang gambaran umum masyarakat mitra, mengidentifikasi permasalahan dan alternatif pemecahan. Jadi kalau adik-adik nggak baca secara optimal dari pedoman laporan kemajuan, kalian tinggal copy paste dari proposal, maka di sini nilai nggak bisa maksimal. Kemudian yang di bab 3, ini metode pelaksanaan. Beda ya bahasanya ya. Kalau yang tadi PKMKC tahap pelaksanaan, kalau riset adalah metode riset, maka di PKMPM adalah metode pelaksanaan. Dan di dalam metode di sini, adik-adik diminta untuk menyampaikan tekniknya itu seperti apa, pendampingannya seperti apa, mengukur perubahannya, dan apa perubahan yang sudah ditunjukkan. Ini benar-benar harus bisa disampaikan secara detail. Kalaulah nanti di PKMPM, tidak semuanya itu diukur dengan kuesioner. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dosen pendamping bisa mendampingi adik-adik itu menjadi lebih detail nanti ya. Karena kalau kita akan mengukur skill, itu tidak bisa ditanya dengan kuesioner. Misalnya, apakah Anda sudah bisa melakukan cuci tangan dengan sabun misalnya? Ya nggak bisa kalau kita hanya dengan kuesioner. Tapi kita harus bisa mengobservasi. Inilah pentingnya kita untuk meng-cross-check kembali apakah dari yang dilakukan oleh adik-adik di metode untuk mengukur perubahan perilaku, misalnya ini tepat atau tidak. Dan nanti hasil akan sinkron dengan metode yang dilaksanakan. Kemudian yang lain-lain, ya ini hampir mirip, khusus untuk yang potensi hasil, bagaimana bermanfaat untuk mitra, pengembangan dan keberlanjutan program untuk PKM-PM. Kalau PKMK, PKM kewirausahaan, bedanya di bab 5. Di bab 5 itu potensi keberlanjutan dan pengembangan usaha. Dan juga di bab 1-nya, adik-adik menuliskan analisis peluang pasar. Untuk peluang pasarnya itu berdasarkan pada data nanti ya, berapa persentasenya. Misalnya, adik-adik akan melakukan nanti kegiatan, untuk yang di PKM kewirausahaan menghasilkan produk ya, contohnya misalnya produk serum. Nah, kalian harus bisa menjelaskan terkait dengan analisis peluang pasar, pangsa pasar, kompetitor, dan keunggulan produk usaha. Contohnya nih, kalau kita akan berbicara tentang pangsa pasarnya siapa sih yang akan menggunakan serum? Oh, ternyata adalah misalnya remaja sampai dengan dewasa. Ya, dewasa anggap aja usia produktif. Laki-laki dan perempuan bolehkah menggunakan serum tersebut? Boleh. Nah, kalau boleh, maka kalian berbicara tentang pangsa pasar bukan hanya dituliskan tentang segmen pasar kami atau pangsa pasar kami adalah remaja dan usia produktif baik perempuan maupun laki-laki. Tok. Ini nilainya minimal, tapi harus ditunjang dengan data. Berapa banyak sih? Contohnya dari data BPS di Kota Banjarmasin atau di provinsi misalnya ya. Ternyata ada sekian ratus ribu remaja dan juga usia produktif. Nah, 1%-nya itu adalah segmen pasar atau pangsa pasar dari adik-adik. Jadi, benar-benar menjelaskan nanti dengan data. Itu khusus untuk yang PKM kewirausahaan. Ini juga kemarin sudah saya coba share ke Bu Riri ya, bagaimana untuk hasil supaya kelihatan lengkap dan juga berkualitas dari bab 4-nya, maka 100% perencanaan itu harus sesuai dengan hasil saat ini. Contoh, ini kan banyak nih PKM riset gitu. Yang ingin dicapai waktu itu tujuannya adalah misalnya A, B, C, ya, termasuk ingin melihat pengaruh, ingin melihat hasilnya nanti mendapatkan satu terapi misalnya. Maka apa yang harus dilakukan pada saat direncanakan di proposal
di hasil laporan kemajuan yang sekarang itu kegiatan penelitiannya harus sudah kelar semuanya. Jangan sampai ada, oh satu uji lagi kami belum selesai Bu, gitu. Karena kami nggak bisa melakukan ujinya di Universitas Sari Mulia Banjarmasin, kami harus menunggu hasil labnya dari UGM. Sementara dari UGM itu belum ada, belum dikirim hasilnya. Ya udahlah, ini nggak akan bisa sampai di PIMNAS. Yakin deh. Jadi Bapak Ibu meyakinkan diri bahwa yang direncanakan ya ini 100% sudah berhasil dilakukan, dilaksanakan ya. Kemudian misalnya untuk PKM riset, maka tampilkan dengan tabel atau gambar sesuai dengan kebutuhan dan nanti harus informatif serta gambarannya maksudnya indah itu adalah bisa kita lihat dan kita baca dengan baik, kemudian ditambahkan dengan narasi. Kalau misalnya ada uji ya, ada yang plus, ada yang minus. Ini maksudnya apa yang plus dan minus? Maka perlu dinarasikan. Oh ya, berdasarkan tabel atau uji apa gitu ya, didapatkan hasil bahwa misalnya zat tersebut mengandung flavonoid dan saponin. Nah, hal ini merupakan misalnya bla bla bla. Jadi perlu ada narasinya, tidak hanya tabel aja. Nah, ini yang dimaksud dengan memberikan informasi secara indah untuk adik-adik semuanya di bab 4. Kemudian yang ini adalah untuk lampiran ya. Lampiran selengkap mungkin mulai dari laporan penggunaan dana yang wajib adalah dana dari Kemdikbudnya, kemudian buktinya seperti apa, dokumentasi dengan dosen pendamping ya, karena untuk yang di dosen pendamping ini ada penilaiannya juga, maka adik bisa tunjukkan bagaimana kontribusi dosen pendamping, dokumentasi kegiatan. Nah, kalau misalnya ada kuesioner untuk beberapa jenis PKM, tambahkan NIB untuk misalnya PKM kewirausahaan, kemudian uji etik untuk yang PKM RE ya. Mungkin dibutuhkan uji etik, maka wajib dimasukkan uji etik tersebut. Kemudian data-data hasil pelaksanaan lain yang tidak bisa ditampilkan di hasil karena terbatas hanya 10 halaman, maka boleh dituliskan bahwa untuk lebih jelasnya ada di lampiran 10 misalnya, ada di lampiran sekian. Jadi ini boleh kita tunjang seperti itu. Ini untuk format penilaiannya, mana yang poin-poinnya ternyata dari poin-poin ini ya yang tertulis di laporan kemajuan. Jadi adik-adik nanti bisa dimaksimalkan untuk semua kriteria penilaian ya, laporan kemajuannya. Nah, kalau tadi kita sudah mengikuti alur dari format laporan kemajuan, maka titik tekan di PKMKC selain nanti tertulis di laporan kemajuan, juga ini yang harus disampaikan pada saat PKP 2. Bagaimana misalnya yang pertama untuk PKMKC, yakinkan bahwa PKMKC baik itu dalam bentuk prototipe maupun dalam bentuk produk fungsional sederhana sudah jadi. Ya, sudah jadi. Uji coba 1 nggak berhasil, uji coba 2, nah saat ini sudah berhasil. Sudah jadi dulu. Pastikan di PKMKC seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin produk PKMKC-nya itu udah banyak nih di sekitar kita, bahkan udah ada yang komersil. So, adik-adik harus bisa menunjukkan bahwa ada hal yang berbeda nih dengan prototipe kami. Ada keunggulannya. Nah, disinilah yang harus dituliskan di laporan kemajuan, juga nanti pada saat presentasi. Sehingga dengan perbedaan tadi, dengan keunggulan tadi yang adik-adik bisa sampaikan, maka ini akan menjadi poin paling besar. Yang ketiga, memastikan produknya sudah fungsional dan tadi ya keunggulan produk. Capaiannya harus lebih dari 80%, tapi sebagian besar orang-orang dari tim PKM ini sudah melaporkannya sampai 90%. Ada yang nulis 92, ya, dan seterusnya. Ini untuk PKM risetnya, nanti ya, RE atau RSH. Yang menjadi titik poinnya adalah bagaimana riset itu dilakukan sesuai dengan metode. Terutama nanti akan kelihatan dari sisi tanya jawabnya ya, adik-adik ya. Harus paham berkaitan dengan proses atau metode riset yang telah dilakukan. Saya kemarin habis pendampingan juga dengan salah satu perguruan tinggi, jadi adik-adik itu di sana banyak lolos yang PKM kewirausahaan. Mereka bikin produk misalnya serum, kemudian hand body dan lain sebagainya. Nah, mereka masukkan itu
ada kegiatan formulasi 1, 2, 3, 4, 5, sehingga ternyata formulasi yang ketiga ini adalah formulasi yang paling baik katanya. Nah, kalau misalnya di PKM kewirausahaan menunjukkan hal tersebut, itu adalah proses untuk PKM riset. Jadi kurang tepat. Di PKM kewirausahaan, yang nanti harus disampaikan adalah formulasinya itu sudah dianggap formulasi yang paling tepat. Tapi kalau mau lihat uji laboratorium dari formulasi tadi, apakah sensitivitasnya, apakah nanti tingkat kadar efektivitasnya dan lain sebagainya itu boleh. Jadi hati-hati jangan sampai nanti laporan di bab 4-nya ternyata seperti salah kamar. Hati-hati PKM KC biasanya akan berbeda tipis dengan PKM KI. PKM PM ini agak rentannya dengan PKM PI ya, tapi kalau PKM PM karena udah jelas mitranya insya Allah udah aman. Nah, begitu perbedaan-perbedaan tipis-tipis yang nantinya khawatir ya salah kamar, jadi harus di warning nih untuk adik-adik mahasiswa. Kemudian untuk yang PKM-PM, ini seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kegiatan pemberdayaan itu harus lebih optimal, kemudian perubahannya itu benar-benar kelihatan. Kreativitas dari kegiatan dari adik-adik dengan hasil yang menonjol, cara pengukurannya juga harus tepat, dan pastikan bahwa mitra itu mendapatkan manfaat. Ini hal yang paling mendasar. Intinya adalah di mitra itu benar-benar merasakan manfaatnya dari kegiatan kita. Dan setelah nanti kita tinggal, mereka itu nggak kayak ayam kehilangan induknya. Jadi sudah ada keberlanjutan program yang direncanakan oleh tim. Ini untuk yang PKM kewirausahaannya. Ya, secara umum hal yang paling mendasar adalah program untuk produknya sudah jadi, kemudian nanti sudah berhasil menjual produk. Adik-adik pada saat pemasaran produk itu menggunakan teknologi minimal misalnya media sosial kan ya, IG atau misalnya dimasukkan ke Shopee dan lain sebagainya. Kalau live TikTok udah nggak bisa lagi kan ya. Nah, jadi di sini adik-adik harus kuat terkait dengan kreativitas produk lebih menonjol. Misalnya, tadi bikin serum. Serum di pasaran kan udah banyak banget ya. Baik serum dari klinik ke dokter, atau serum yang ada di toko-toko kosmetik, di iklan itu kan banyak banget serum. Terus kenapa kalian harus bikin lagi? Nah, jadi di sini harus benar-benar bisa ditonjolkan. Dan saat ini, siap-siap nih pada saat PKP 2, adik-adik misalnya, PKM kewirausahaan itu kan terbuka untuk seluruh bidang keilmuan. Bisa saja kalian bikin, adik-adik ini dari keperawatan misalnya, ya, bikin produk terkait dengan serum tadi. Maka kalian harus bisa menjelaskan. Misalnya, serum yang terbuat dari biji cengkeh itu untuk mengatasi misalnya flek, ya, flek pada kulit. Jadi kalian harus bisa memahami kenapa biji cengkeh tadi bisa jadi serum dan bisa mengatasi flek. Kalian harus bisa menjelaskan secara tepat. Gitu. Kayak kalau pelajaran kita di mata kuliah kayak mata kuliah fisiologi. Kita harus tahu VOC-nya gitu ya. Benar-benar harus paham kenapa bisa mengatasi fleknya. Flek itu di dermis atau di epidermis misalnya. Terus kenapa biji cengkehnya itu bisa sampai mengatasi fleknya kayak apa? Itu kalian harus paham. Tidak hanya sekedar paham dari aspek menjual, udah laris manis, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pertanyaan dasar para reviewer atau juri nanti. Nah, yang tadi sudah selesai untuk melakukan pengajuan. Kalau sudah diikuti pedoman-pedoman tersebut, saya yakin untuk laporan kemajuan adik-adik semua ini sudah setara dengan IPB. Baik, kita akan masuk ke yang PKP 2. Ternyata PKP 2 ini menyumbang 50% golden ticket menuju ke PIMNAS. Apa yang harus disiapkan? Slide, jelas ya. Presentasi, dan sesi pertanyaan. Ini kayaknya nanti mulai belajar lagi setelah unggah tanggal 13 gitu ya. Biar napas-napas dulu, sekarang fokusnya nanti ke laporan kemajuan. Tapi setelah selesai laporan kemajuan, ini harus berlatih terus. Kita akan lihat. Di link ini saya sepertinya sudah kirim ke Bu Riri ya.
ada drive, di situ adalah cara presentasi dari tim yang juara emas. Adik-adik bisa pelajari bagaimana mereka presentasi yang mukanya itu nggak muka kayak takut, grogi, dan lain sebagainya. Tapi benar-benar siap. Seperti apa saja yang harus kita nanti siapkan, karena pada saat PKP 2 itu akan ada waktu 30 menit, di mana 5 menit adalah persiapan, 10 menitnya adalah presentasi, dan hanya 15 menit untuk tanya jawab. Jadi 15 menit ini harus benar-benar bisa dimaksimalkan. Berkaitan dengan slide, ini silahkan nanti boleh disesuaikan ya, judul dan perkenalan tim, kemudian latar belakang, dan antara nomor 1 dan nomor 2 biasanya ada yang bisa dibolak-balik. Kadang-kadang dari tim mahasiswa itu akan cerita dulu tentang latar belakang, maka setelah dari latar belakang, oleh karena itu, kami dari kontingen Universitas Sari Mulia Banjarmasin mempersembahkan inovasi, bla 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 misalnya ya. Jadi setelah itu baru dia akan memperkenalkan judul dan tim. Jadi ini masih boleh dibolak-balik. Kemudian apa yang disampaikan ini sesuai dengan yang ada di pedoman penilaian PKP 2. Dan nanti pastikan ya dokumentasi-dokumentasi terkait ini wajib diunggah, ditunjukkan, karena itu menjadi daya dukung bukti kepada reviewer. Ini beberapa item presentasi yang ada harus dipahami karena prosesnya daring. Yang pertama, jaringan internet bagus. Yang kedua, tidak ada noise antar tim. Kalau berada dalam satu ruangan, gunakan headsetnya, ya. Pastikan suaranya itu nanti terdengar dengan baik dan tidak menimbulkan noise. Yang dinilai kekompakan tim itu bukan pada saat membagi presentasi, ya, tapi pada saat tanya jawab. Misalnya sudah ada yang presentasi 1 orang atau 2 orang, maka teman-teman yang lain silahkan langsung menjawab gitu. Jangan yang presentasi lagi yang nanti menjawab, kelihatan dominan. Yang presentasi 1 orang boleh nggak, Bu? Boleh. Selama dia itu tuh udah sering latihan sehingga suaranya nggak akan ngos-ngosan. Presentasi selama 10 menit. 2 orang boleh nggak, Bu? Boleh. Selama kalian nggak akan ada jeda yang lama antara yang presentasi yang pertama, presenter 1 dengan presenter yang kedua. Dan suaranya nggak jomplang, yang satu ngebas banget, yang satu cempreng gitu. Nanti reviewernya kaget. Ya kan? Kalau modelnya seperti itu. Yang kelima adalah ini bukan sekedar hafalan atau membaca. Ya, membaca kan tingkatannya dari terendah. Membaca, kalian membaca slide aja. Ingat, slide itu PowerPoint, berarti hanya poin-poin aja. Kemudian tingkat yang terendah membaca, tingkat yang kedua adalah hafal. Kalau adik-adik hafal saja, ya sebelumnya udah ada hafalan boleh. Tapi apakah pada saat presentasi nanti hanya hafalan saja? Enggak. Kalau hafalan saja, maka mimik wajah kita itu nggak akan kelihatan kalau kita itu menguasai. Nggak akan kelihatan kalau kita siap, tapi benar-benar memahami apa yang kita sampaikan, masukkan ke dalam diri kita, masukkan ke kepala kita, dan tunjukkan lewat mimik wajah yang vibes positif dan siap. Gitu. Ya, jangan kelihatan kalau kita itu lagi tegang. Maka nomor 6 nih, mimik mukanya yang vibes positif, kemudian mata fokus ke laptop. Ini hati-hati pada saat tanya jawab, ya, maupun presentasi, tapi seringnya pada saat tanya jawab. Kalaulah mata adik-adik ke kanan, ke kiri, atau misalnya ke atas seperti ini, ya, kalau ke kanan ke kiri, kalian dicurigai mendapatkan jawaban dari orang lain. Oke? Ya, kalau adik-adik matanya pada saat tanya jawab PKP 2, matanya ke kanan, ke kiri, ke atas sedikit misalnya, itu dicurigai kalian mendapatkan jawaban dari orang lain. Hati-hati ya. Jadi mata selalu fokus. Atau kalian begini, matanya ngeliat ke atas gitu ya. Ini kayak lagi nyari pembenaran. Mikir dulu apa yang harus saya jawab yang ngelesnya gitu. Jadi semua pertanyaan adalah siap. Dan tatap laptopnya terus. Menandakan bahwa adik-adik siap. Kemudian karena ini daring, mungkin akan terganggu dengan jaringan, maka jangan terlalu banyak gerak kepala. Maka perlu latihan, misalnya ya. Kondisinya adalah seperti ini, baik Bapak Ibu. Untuk menjawab, misalnya ya, nanti sudah selesai dari sesi presentasi, kemudian adik-adik akan diminta tanya jawab juga gitu ya. Nah, kalau
keseringan gerak, ini mungkin kepalanya ada yang jaringannya karena lemot, kepalanya lagi miring terus gitu, nggak bagus. Jadi benar-benar ditahan deh ya kepalanya, siap, kemudian jangan terlalu banyak bergerak. Dan tetap tadi ya, supaya vibes positif, adik-adik dengan senyum untuk siap menerima pertanyaan maupun pada saat presentasi. Ini nanti poin-poinnya silakan adik-adik bisa lihat ya, berkaitan dengan jenis PKM-nya masing-masing. Untuk Q&A, ya, Q&A di sini hal-hal yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, kesempatan untuk menjawab pertanyaan adalah yang tidak presentasi terlebih dahulu. Oke? Ya, misalnya dalam satu tim ada 4 orang, yang presentasi 2 orang, maka pada saat juri nanti menanyakan 2 orang yang tidak presentasi, silahkan ready untuk menjawab. Yang kedua, ketika menjawab, nggak usah terlalu panjang lebar menjelaskan dari cerita awal gitu ya. Sesuai dengan pertanyaan saja, tidak basa-basi dan tidak terlalu panjang lebar. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata reviewernya itu banyak ngasih pertanyaan, kalian harus justru senang gitu. Jangan nanti malah kayak takut. Kenapa? Dengan kalian dikasih banyak pertanyaan, reviewernya itu sedang tertarik. Maka bagaimana reviewernya tertarik? Kalian presentasi dengan baik. Bagaimana presentasinya dengan baik? Selain kalian mampu memahami isinya, ingat ya, tadi balik lagi, apa yang harus ditonjolkan dari PKM kalian? Keunggulannya, kebermanfaatannya. Gitu kan? Jadi kalau misalnya dengan banyak pertanyaan, justru, oh ini sepertinya kesempatan PIMNAS. Kalau reviewernya hanya menjawab, misalnya, wah luar biasa ya dari adik-adik sudah mempresentasikan, selamat ya. Saya hanya punya satu pertanyaan. Ini apa keunggulan produk kalian? Baik, saya kira cukup. Nah, kalau cuma digitu doang, berarti reviewernya udah nggak tertarik nih sama kalian. Ya, jadi harus siap dengan banyak pertanyaan. Bagaimana bisa menimbulkan banyak pertanyaan? Kalian yang harus bisa mendeliver presentasi dengan baik dan isinya juga harus menarik bagi reviewer. Kemudian yang keempat adalah menjawab dengan mengulang inti pertanyaan. Nggak usah lagi nanti misalnya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Udah berapa detik tuh? Kalau semua pertanyaan itu harus dijawab dengan, baik, terima kasih pertanyaannya, saya izin menjawab. Kan ini memang sesi QA, jadi nggak usah lagi, saya izin menjawab, terima kasih Ibu, gitu ya. Nah, apa yang harus bisa kita lakukan? Mengulang. Mengulang itu seperti apa? Misalnya gini, nanti ya, baik, ini luar biasa presentasi dari kelompok PKM Kewirausahaan, PKM Risetnya, RE. Pertanyaan saya nih yang pertama, apa sih perbedaan riset kalian yang kalian lakukan dengan riset sebelumnya? Karena saya lihat kalau saya googling itu udah banyak nih ya, riset kalian nih gitu. Baik Pak, perbedaan riset ini dengan riset sebelumnya. Kan mengulang. Baik Bapak, perbedaan riset yang kami lakukan dengan riset sebelumnya adalah bla 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 bla. Itu mengulang. Yang kedua misalnya, adik-adik bikin produk kan? Nah, ini produk serum yang kalian buat ini udah banyak ya secara komersil. Kenapa sekarang dibikin lagi ya produk serum kayak gini gitu? Baik Ibu, misalnya keunggulan produk kalau tadi pertanyaan misalnya keunggulan. Jadi kita ulangnya adalah keunggulan produk PKMKI kami adalah, keunggulan produk PKMK kami adalah, dan seterusnya. Mengulang pertanyaannya untuk menjawab. Ya, tidak perlu dengan terima kasih atas pertanyaan, saya izin menjawab, itu dihilangkan saja. Kemudian ada reviewer yang pertanyaannya memancing emosi adik-adik. Sama kayak ujian skripsi. Ya, kalau ujian skripsi kan misalnya, ngapain kamu lakukan penelitian kayak gini? Penelitian kayak gini tuh udah banyak loh di perpustakaan. Coba kamu cari juga di googling. Ini kan udah banyak nih. Ngapain kamu bikin gitu? Ya kan? Atau misalnya ini sepertinya kalau saya cari di internet udah banyak banget ya kegiatan PKM yang kayak gini nih. Jadi adik-adik jangan, oh enggak Pak, berbeda Pak, yang punya kami Pak gitu. Jadi jangan langsung katakan berbeda. Ketika reviewer sedang memancing emosi gitu ya,
dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka adik-adik jangan terpancing dan jangan memancing emosinya reviewer. Gimana cara mengambil hatinya? Diiyakan dulu. Lanjut tapi dengan bukti. Ini berlaku untuk pada saat kalian ujian skripsi nanti. Bener deh ya. Kalau ketemu sama penguji, pertanyaan penguji kalian kontra, tidak Pak, punya kami tidak seperti itu. Tidak Pak gitu. Jadi kalau langsung kontra, frontal, maka kecenderungan orang itu tidak akan suka. Sementara tiket PIMNASnya ada di reviewer. Jadi ya pasal 1 adalah reviewer nggak pernah salah. Kalau nanti reviewer salah, kembali ke pasal 1, gitu nggak? Ya, artinya adik-adik, nanti kalau akan ditanya seperti itu, boleh dijawab, benar Pak, produk PKMKC yang kami buat mirip dengan produk yang sudah ada. Namun, produk PKMKC kami memiliki perbedaan dengan yang komersil di pasaran. Di antaranya adalah seperti ini. Jadi kan enak nyampeinnya ya, dan dia juga nggak akan, oh iya, tadi diiyakan dulu. Jadi nggak akan memancing emosi reviewer. Hati-hati. Kalau orang sudah emosi, kayak perempuan udah emosi itu sudah menutup mata, nggak akan ada yang benar, gitu ya. Akhirnya kalau nggak ada yang benar, ya udah nilainya akan kecil. Nah, jadi kita bisa melakukan seperti itu. Diiyakan dulu, kemudian adik-adik boleh menyampaikan hal yang berbeda, hal yang unggul dari apa yang sudah kalian lakukan di PKM atau di produk adik-adik semua. Sudah mulai kegambar ya. Oh, ternyata banyak PR-nya nih dan harus ada tips triknya ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti dari reviewer seperti ini. Oke, ini untuk yang sisi Q&A dan kita sudah di penghujung materi pengarahan. Nanti kita akan bedah satu persatu untuk adik-adik. PIMNAS ini sudah menanti adik-adik mahasiswa, maka rumus yang paling tepat saat ini adalah UDR. Usaha dimaksimalkan, doa ditengadahkan, dan yang terakhir adalah ridho orang tua. Jadi adik-adik tetap ya, setelah ini kan ada proses laporan kemajuan deadline tanggal 13, kemudian PKP 2-nya itu dimulai dari tanggal 16. Maka setelah kelar laporan kemajuan, adik-adik minta maaf sama orang tua. Ya, minta maaf, kemudian sampaikan kepada orang tua bahwa saat ini kalian adalah delegasi terbaik dari Universitas Sari Mulia di tingkat nasional. Mau ikut PKP 2, mau ikut presentasi, supaya dimudahkan, dilancarkan, apalagi dapat reviewer yang ngasih nilainya tinggi. Karena apa? Kalau ketemu reviewer yang nilainya rendah, ya nilai itu kan nanti akan dikumpulkan semuanya. Jadi berdoa juga dapat reviewer yang baik, reviewer yang nilainya tinggi, sehingga bisa mendobrak kalian bisa sampai ke PIMNAS gitu. Jadi doa orang tua di sela sholatnya beliau, Bapak Ibu ya, di sela mungkin tahajudnya beliau, ini akan menjadi jembatan untuk mempermudah adik-adik semuanya. Sukses ya, bisa sampai ke PIMNAS. Oke, closing terakhir. Sukses ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi bagaimana bisa melakukan kebaikan dan kebermanfaatan bagi orang lain. Dan saya yakin dengan PKM, adik-adik semua beserta dengan dosen pendamping telah melakukan kebaikan serta kebermanfaatan kepada masyarakat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, menarik sekali nih. Diulas sangat detail ya. Mudah-mudahan paparan yang sudah diberikan Ibu Pristi untuk kita itu bisa segera kita apply, kita aplikasikan dan kita revisi habis-habisan biar kita bisa masuk PKM menuju PIMNAS. Oke, mungkin nanti tugas dari adik-adik juga dan terus dosen pembimbing mungkin akan memperbaiki outline laporan kemajuan yang mungkin yang tadinya punya kami masih 8 halaman mungkin bisa ditambah jadi 10 halaman ya Bu ya. Terus juga jangan bangga dikasih nilai 100, sebenarnya nilai tertinggi itu 700 ya. Jadi lengkapi dulu administrasinya biar itu menjadi memberikan poin yang tinggi untuk kita. Tadi juga Bu Pristi juga memaparkan hal-hal yang mungkin yang berhubungan sama dengan bahasa tubuh saat kita presentasi itu menurut saya juga sangat penting ya.
Kita tidak boleh melirik, kita tidak boleh menengadah ke atas gitu ya. Tapi kita fokus dengan layar, belajar untuk senyum simetris ya. Terus juga kita nanti tidak terlalu frontal saat kita mengutarakan pendapat kita. Nah, mungkin teman-teman juga saya yakin sudah menyimak 100% apa yang disampaikan Ibu Pristi. Mungkin lanjut ya Ibu Pristi ya. Ibu Pristi mau sambil minum mungkin kita di sini juga sambil nyemil. Tidak bisa kami kirim ke sana Ibu. Oke, mungkin kita langsung bedah ya PKM teman-teman. Mungkin yang pertama bisa langsung masuk ya Bu Pristi ya. Jika ada pertanyaan mungkin dari dosen Oh pendamping. boleh. Jadi Oke, boleh kita juga. lanjut pertanyaan dulu. Ya mungkin dari paparan yang sudah diberikan secara apik dan jelas dan detail, mungkin dari teman-teman ya, mungkin ada dari adik-adik atau dosen pembimbing ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Saya buka untuk yang pertama, ini adalah untuk 2 penanya dulu. Monggo. Mungkin bisa raise hand. Ada yang ingin bertanya? Atau misalkan agak sungkan, silahkan mungkin di kolom chat. Kita Atau belajar. udah langsung ini kali ya Bu Irma ya. Langsung Sudah dong mungkin. Kalau saya juga udah penasaran. paham sih. Atau di kolom chat mungkin ada yang ingin bertanya. Saya cek di kolom chat ya. Masih juga kosong. Boleh lanjut bedah berarti Bu Chan. Kalau dari adik-adik atau dosen pendampingnya sudah nggak sabar Oke. dibedah. Oke, mungkin udah siap ya. Mungkin udah paham detail sekali ya untuk nasihat dan tips-tips yang sudah diberikan. Kita lanjut untuk yang pertama PKM riset eksakta dengan judul alternatif pengobatan diare dengan pemanfaatan tanaman kalangkala. Istilah biologinya adalah Listea angulata pada masyarakat bantaran sungai. Mungkin kepada adik-adik kami dan teman-teman kami dari S1 Farmasi, mungkin bisa saya panggil Adita Wulandari, Gina Raudatul Jannah, ya, Nurul Amanah, Safira Norholilah, ya. Mungkin bisa mempersiapkan diri dan membuka kameranya. Kita sekalian rilis latihan ya Ibu Pristi ya. Nanti mungkin ada komen-komen dan tips-tips dari